Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua, baik pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga yang berada di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwasannya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Dan sudah lama kita tidak berjumpa selama 7 minggu, tetapi yakin percayalah bahwa ada waktu Tuhan untuk kita dapat berkumpul bersama di satu gereja, yaitu Gereja Kemah Injil Siloam. Bapak Ibu, sebelum kita mau belajar di kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur bahwasannya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga bila kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema, menjadi kekuatan iman percaya kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang berada di rumah. Kiranya kasih sukacita memberkati kita semua. Dan pada hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 yang sudah kita baca di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dengan satu tema, yaitu kaya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang ini begitu banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya dengan berbagai cara dan upaya dilakukan sehingga dapat menjadi kaya. Bahkan tidak sedikit orang yang mau menjadi kaya melakukan hal-hal yang tidak benar. Apakah itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita? Bukan kekayaan di dalam dunia yang menjadikan diri kita berharga di matanya, tetapi yang terpenting kita kaya di dalam Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita dapat belajar dari jemaat Makedonia yang mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu tidak hadir dalam kelebihan, melainkan di dalam kekurangan. Dan meskipun mereka berkekurangan, tapi mereka bisa memberi. Itulah orang kaya di dalam Kristus. Nah, pada hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan ciri-ciri orang yang kaya dalam Kristus. Di bagian pertama, ciri-ciri orang kaya di dalam Kristus adalah mereka memiliki kemurahan hati. Di ayat pertama sampai ayat ke-7. Mereka memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati itu berasal dari kata dasar kemurahan. Pengertian dari kemurahan hati adalah kebaikan hati, sifat kasih sayang, dan kedermawanan, atau suka memberi, tidak pelit, suka menolong dan baik hati. Itu definisi daripada kemurahan hati. Sama seperti jemaat Makedonia dianugerahi kasih karunia, berbuat sukacita dan kemurahan hati tanpa dihalangi oleh keadaan yang mereka alami, yaitu penderitaan dan miskin, tapi memiliki kemurahan hati dalam membantu jemaat di Yerusalem. Sungguh hal yang luar biasa. Dan semua ini menjadi contoh bagi jemaat di Korintus yang keadaannya jauh lebih baik dari jemaat Makedonia. Mari kita mau belajar hal ini. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang suka memberi, meskipun mereka miskin, namun kaya dalam kemurahan. Kemurahan seseorang tidak diukur oleh besarnya jumlah yang ia berikan atau persembahkan, tapi motivasi saat ia memberi. Itu yang paling terpenting. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti jemaat Makedonia? Kalau kita lihat di ayat kedua berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam Tuhan. Meskipun mereka dalam penderitaan, tapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Dan di sini dikatakan bahwa mereka sangat miskin. Kita tahu definisi miskin. Mereka berkekurangan dan lain sebagainya. Tapi di sini bisa kita garis bawahi bahwa mereka sangat miskin. Tetapi mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa untuk membantu orang-orang atau jemaat yang ada di Yerusalem. Suatu hal yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang miskin? Atau kita termasuk orang yang sangat miskin? Kita mau belajar
daripada jemaat Makedonia. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Memberi bukanlah suatu beban atau keterpaksaan, tapi sebagai suatu kesempatan kita. Karena tidak sedikit orang yang percaya Tuhan itu pelit dan selalu hitung-hitungan bila ingin memberi. Terkadang kita berpikir bahwa makan aja susah, boro-boro saya mau memberi. Atau nanti saja tunggu pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan, tunggu saya kaya baru saya mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan percaya bahwa itu tidak akan pernah kita lakukan jikalau kita hitung-hitungan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Itu di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tapi ini tentang memberi, dan Tuhanlah yang membalas sesuai dengan apa yang kita beri, sesuai motivasi kita dalam kita memberi. Bukan karena jumlah besar, lalu Tuhan juga kasih besar. Tidak. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan senantiasa memberkati apa yang menjadi keperluan kita masing-masing secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ketiga di mana Rasul Paulus menyaksikan kemurahan hati dari jemaat Makedonia. Suatu hal yang luar biasa untuk kita dapat belajar bersama-sama. Meskipun jemaat Makedonia, mereka adalah jemaat yang sangat miskin, tetapi bisa membantu orang yang ada di Yerusalem. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Di ayat keempat sampai kelima, jemaat Makedonia memberi diri kepada Allah dan pekerjaannya. Jadi menunjukkan suatu kemurahan hati karena mereka menyerahkan diri mereka terlebih dulu kepada Tuhan. Lalu mereka melakukan pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan. Dan di dalam ayat ke-6, di mana Titus diutus untuk terus melakukan pelayanan kasih. Dan kalau kita juga lihat di ayat ke-7, ini suatu teguran dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Teguran kepada jemaat di Korintus untuk menjalankan pelayanan kasih. Kalau kita lihat di mana jemaat Korintus memiliki karunia yang luar biasa, mereka kaya di dalam segala sesuatu, tetapi mereka belum menjalankan pelayanan kasih. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar dari jemaat Makedonia yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi, Markus pasal 12 ayat 41 sampai 42, di mana kita dapat belajar dari janda miskin. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 42. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-murid yang berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Suatu hal yang luar biasa kita belajar dari janda miskin ini, dapat memberi dari segala kekurangan yang ada padanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan seberapa banyak untuk kita melakukan untuk pekerjaan Tuhan, dana yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Itulah yang diperhitungkan di dalam Tuhan. Dan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Jadi suatu hal yang luar biasa bahwa Allah senantiasa mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan khawatir. Pada saat kita mau memberi, jangan hitung-hitungan. Atau kita selalu berpikir, aduh, kalau saya memberi untuk pekerjaan Tuhan, bagaimana nanti saya untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Ingat bahwa Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka daripada itu, pada saat Allah menggerakkan hati kita untuk memberi, maka lakukanlah itu. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di bagian pertama ini kita belajar dari jemaat Makedonia dengan menunjukkan kemurahan hati meskipun mereka miskin. Dan di bagian kedua bukan hanya kemurahan hati, yaitu tulus melakukan segala sesuatu. Banyak orang yang bermurah hati untuk melakukan berbagai hal
untuk membantu orang lain, tetapi apakah mereka tulus melakukan itu untuk Tuhan? Jadi di bagian kedua, tulus melakukan segala sesuatu dalam ayat 8 sampai 12. Arti kata tulus yaitu sungguh dan bersih hati atau benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak berpura-pura, tidak serong, tulus hati dan ikhlas atau rela dalam memberi. Di ayat ke-8, di mana Rasul Paulus menguji keikhlasan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan di ayat ke-9, tulus melakukan segala sesuatu karena Tuhan terlebih dulu sudah melakukannya untuk kita. Tuhan telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan telah rela menderita, dicaci maki, bahkan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Semua untuk kita semua. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Tuhan mau melakukan itu semua hanya untuk kita. Karena Allah mengasihi kita. Dan Allah tulus melakukan itu semua. Maka daripada itu kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Mari kita melakukan dengan ketulusan hati di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan selanjutnya di ayat 10 sampai 12. Mari kita juga harus konsisten melakukannya dengan kerelaan hati. Bukan pada saat ini saja saya melakukan ketulusan hati untuk membantu orang lain. Tetapi terus menerus konsisten dalam melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Dan di bagian yang ketiga, ciri-ciri orang kaya di dalam Tuhan adalah saling memperhatikan dan menolong. Ayat 13 dan 15. Kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di Ibrani pas ayat 10 sampai 24, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan di dalam Galatia berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ciri-ciri orang kaya di dalam Tuhan adalah kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Pada saat orang membutuhkan bantuan kita, mari kita bantu. Dengan sukacita yang datang daripada Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Yang menjadi kesimpulan buat kita semua. Mari kita mau belajar di jemaat Makedonia. Mereka memberi dari apa yang ada pada mereka. Meskipun mereka mengalami penderitaan dan sangat miskin. Tapi mereka menunjukkan kualitas hidup. Bahwa mereka adalah ciri-ciri orang yang kaya di dalam Tuhan. Meliputi dengan kemurahan hati, ketulusan dan melakukan segala sesuatu. Serta memperhatikan dan saling menolong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saya termasuk orang ciri-ciri orang yang kaya di dalam Tuhan? Apakah saya sudah memiliki kemurahan hati untuk menolong orang lain? Apakah saya sudah tulus dalam melakukan segala sesuatu? Atau apakah saya sudah termasuk orang yang saling memperhatikan dan saling menolong satu dengan yang lain? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kami hidup di dalam Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Engkau adalah Allah yang kaya, yang senantiasa menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Maka daripada itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.